Shalom semuanya. Siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita berdoa. Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu sampai pada hari ini. Kami masih bisa hidup, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini, agar kami beribadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kita pujian dari awal dengan sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Engkau menyertai hidup kami ya Tuhan. Menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti sekali kita katakan, aku ada hari ini. Sehabis hujan aku
seperti pelangi. Sehabis indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih. Kami ada hari ini semua karena Engkau. Kasih-Mu tak terukur. Tak terselami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa hidupku padamu, bersujud pada altar-Mu, serahkan hidupku padamu. Teringatkan kasih di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah Pertolonganku. berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku. Berkat-Mu Lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku. Berkat-Mu Lebih dari cukup. Bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altar-Mu, ku serahkan hidupku padamu. Teringatkan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau Menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidup.
dari cukup seperti anggur yang manis. Kau menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku, berkat-Mu Lebih dari Kami mengucap syukur buat berkat. Terima kasih. Kami bawa hidup kami ya Tuhan kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau bersorak memuji nama-Mu. Kami bersorak dengan penuh sukacita. Yang bersukacita katakan amin. Amin. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kita pujian dari awal. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian.
hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadiratlah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mas mau puji Tuhan, amin. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita ucapkan dari awal dan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian kita di setiap musim dalam hidup. Dan Engkau baik. Tuhan Engkau baik Dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku, tetap menyembah-Mu. Kita katakan di setiap musim dalam hidup.
di setiap musim dalam hidupku. Engkau selalu ada, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir
segenap hatiku memuji namamu sampai akhir hidupku tetap menyembahmu. Sekali lagi katakan Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji namamu sampai akhir hidupku tetap menyembahmu. Segenap hatiku memuji namamu sampai akhir hidupku tetap menyembah. Sampai akhir hidupku tetap menyembah. Sekali katakan sampai akhir hidupku tetap menyembahmu. Haleluya, kasih Tuhan. Sampai akhir hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Selama kami bernafas memuliakan-Mu Tuhan. Mengagungkan dan memuliakan-Mu Tuhan. Pujilah Engkau. Haleluya, kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap kali kami mengingat Engkau Tuhan. Setiap kali kami mengingat segala pekerjaan. Setiap kali kami membayangkan apa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan. Rancangan-rancangan yang indah, yang tak pernah terpikirkan oleh manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh terlibat dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Setiap hari Engkau menuntun kami. Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami. Engkau memperkenalkan diri-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh hari demi hari mengenali jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena Engkau menampakkan diri-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal hidup-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tarik kami Tuhan
untuk kami boleh terus melekat kepadamu, menunggal dengan Engkau Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Semua kami yang ada di sini boleh ditarik kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Mulialah Engkau Tuhan, selama-lamanya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tundukkan hati kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Bukakanlah pikiran kami Tuhan. Supaya kami dapat mengerti segala perkataan-perkataan. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau. Haleluya. Semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Siapa yang foto? Kitanya? Kalian nggak bisa ya? 1, 2, 3. Oh, nggak nampak. 1, 2, 3. Baiklah. Shalom Jelita, apa kabar? Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Kesana ujamu. Ujamu kesana. Mana kakak? Kakak pergi Pergi kemana kakak? ambil nasi ke rumah Nael. Bentar. Oke. Apa-apa. Shalom kakak Esther. Apa lah? Matikan kamera. Salam Shalom semuanya. Sama Bang Boru, sama Justin. Adanya semua orangnya? Hadirnya? Shalom kakak Glory. Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Adik Boas mana? Adek bos lagi mandi. Lagi mandi atau main? Main ya. Oke. Sekarang siapa lagi? Shalom Bang Yabes. Shalom Tua, shalom semuanya. Selamat. Di sana masih malam atau sudah pagi? Malam atau Shalom Tante Heni. Halo, selamat malam. Shalom Om Deddy. Shalom Pak, salam semua, selamat malam. Sekarang shalom Bang Brian, Mami. Siapa temannya lagi? Berdua aja ya? Shalom semuanya. Shalom Pak. Selamat malam. Kok diam? Shalom. Halo semua, selamat malam. Mana Bu? Ya. Bau teleponan. Ada katanya teman di Singapura itu.
Oke. Sekarang shalom semua yang di studio. Suara Opung kurang kencang. Coba Opung ngomong. Shalom semua. Mana ya? Opung. Shalom semua. Oh, kurang kencang. Baiklah. Oke. Puji Tuhan. Kabarnya semua luar biasa kan? Semua kita setiap hari kita semua ada di sini ya. Atau entah udah hari keberapa kita ini ya. Setiap hari, setiap pagi, malam 2 kali 1 minggu ya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan jadi kehidupan kita ya. Ingat selalu, oke? Bahwa kita ini sedang memasuki masa di mana Tuhan itu akan menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Yakin ya, Tuhan yang memelihara semua kita, seluruh alam semesta ini. Oke. Jadi mungkin kita berpikir orang-orang cuek dengan Tuhan atau tidak peduli dengan Tuhan. Kadang-kadang kita juga begitu. Tapi puji Tuhan, kita setiap hari. Oke. Perhatikan ya. Yang kita dengarkan ini adalah bekal kita atau makanan kita yang akan berguna sampai kekekalan. Oke. Jadi kalau kita tidak makan firman saat ini, makanya nanti jadi orang yang tidak makan firman, nanti ketika dia berakhir dari hidupnya yang sekarang, dia itu atau sebelum berakhir juga, ya, nanti orang yang tidak punya firman, perhatikan ya semua ya anak-anak ya, saya ngomong seperti ini karena saya juga pernah jadi anak-anak, ya, saya pernah juga bagaimana tidak mengerti tentang kehidupan ini. Tidak mengerti. Sekarang baru secara perlahan bisa mengerti. Oke. Nah, jadi selama puluhan tahun saya mengikut Tuhan, ya, saya telah melihat bagaimana sia-sianya orang yang tidak punya pegangan hidup. Gitu ya. Tidak punya satu fondasi dalam hidupnya. Sehingga di masa menjelang akhir zaman dalam hidupnya. Jadi ingat ya, masing-masing orang punya akhir zaman. Ya, masing-masing orang ya. Makanya hanya ada 2, gadis bijaksana dan gadis bodoh gitu ya, hamba yang jahat dengan hamba yang baik gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya nanti semua orang, pada akhirnya semua ciptaan ini hanya hidup dari setiap perkataan Tuhan gitu ya. Mau bagaimanapun kita lihat manusia ini ya, mau bagaimanapun kita perhatikan, saatnya akan tiba bahwa mereka akan dilupakan. Pertama-tama dia akan melupakan orang-orang yang pernah bersama dengan dia, lalu nanti dia pun akan dilupakan. Sendirian semuanya. Ya. Kalau kita diizinkan, nah, kita kan tidak tahu setelah kehidupan ini. Tapi
begitu kita mulai latihan mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kata-kata ya. Tapi nanti kita itu akan mulai melihat perbedaan mana apa itu firman Tuhan. Apa itu kata-kata biasa. Kata-kata biasa, kata-kata manusia itu adalah seperti falsafah, moto. Di sekolah kita diajarin moto. Moto itu falsafah hidup. Nanti semua falsafah hidup, nanti itu akan hancur berkeping-keping. Yang tinggal itu adalah firman Tuhan. Gitu ya. Tadi kan. Saya mengatakan ini, ya umur saya sudah 50 tahun, puji Tuhan. Saya bersyukur saya dipilih Tuhan untuk menerangkan kepada semua saudara. Ya. Puji Tuhan ya. Saya terus berbicara setiap hari dan saya tahu setiap hari kita itu mendengarkan firman Tuhan. Iya. Oh, saya tidak terlalu nggak ada gunanya kan kita meninggikan diri kita kan? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya karena kita tahu orang yang meninggikan diri itu akan binasa. Gitu ya. Jadi saya itu hanya percaya sama firman Tuhan. Tuhan bilang tinggal dalam aku, saya belajar tinggal dalam Tuhan. Ketika saya mendengarkan jangan takut Parlin, saya percaya firman Tuhan itu. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan, hidupku bukan aku lagi, saya belajar mempercayai itu. Ketika saya mendengarkan jangan khawatir, saya belajar tidak khawatir, tidak takut dalam hidup ini. Iya. Ketika saya mendengarkan tentang Tuhan yang selalu baru, saya belajar. Kalau Tuhan itu selalu baru. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, saya coba belajar. Iya. Ketika saya mendengarkan bahwa semua orang akan dihakimi, saya mau dihakimi. Ya. Nanti setiap manusia itu harus mulai mencari kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Dari apa? Dari apa kita diselamatkan? Dari dunia ini, iya. Oke. Tapi terlebih kita diselamatkan karena kita tidak tahu, tidak punya tujuan. Manusia itu tidak punya tujuan. Iya. Bayangkanlah kita ini ciptaan. Mana tahu kita. Yang tahu tujuan kita adalah pencipta kita. Bayangkanlah kalau kita itu tidak tahu, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Cobalah, macam mana kita tahu bagaimana tujuan hidup kita. Kan kalian anak-anak juga kan, nanti kan kalian akan menjalani hidup seperti kami kan. Iya. Nanti generasi setelah kalian pun akan menjalani kehidupan yang sama. Namun kabar baiknya Tuhan itu terus bekerja dia. Walaupun kita nggak sadari. Jadi walaupun seluruh ciptaan ini terus berjalan mereka. Kita kan nggak tahu. Ada banyak sekali berbagai macam jenis penderitaan manusia. Iya. Setiap hari ada saja hal-hal yang kita alami. Ya, saya coba cerita ya hari ini ya. Pagi-pagi, begitu siap-siap semua mau berangkat ke rumah sakit. Brian, dia kena lubang motornya, lalu mogok di jalan. Oke, Afi, berangkatlah saya, kan? Dia sudah sampai dekat Catering Mall lah di Taman Niaga itu.
Oke. Nah, ternyata Brian sudah mulai belajar dia, kan? Sudah mulai belajar kalau menghadapi kendala itu gimana ya, sudah mulai cari tahu gitu. Jadi begitu saya sampai, nah saya bilang, nah kamu juga harus belajar loh kalau kayak gini, tahu? Oh ini ya, dia mau belajar juga. Nah rusaknya gimana cara pasangnya, apa yang dibuka, gitu kan? Belajar kan? Yang ini lepas papi, katanya. Oke, ternyata lepas kepala businya itu. Singkat cerita, oke saya pasangkan, saya bawa obeng, berangkatlah dia. Oke, ntar aja saya sudah titip uang untuk belanja. Belanjalah dia setelah, karena sebentar aja kan sekolahnya kan, belanjalah Brian. Saya bilang sama maminya, Brian hebat dia. Nah, maminya nangis gitu. Kok nangis? Senang lah harusnya kan. Pulang juga dia, sepanjang hari ini ya nyenengin lah dia. Ya, oke, satu ya. Nah, kami pergi ke rumah sakit. Hari ini kok karena apa ya? Hari Jumat nggak banyak orang. Cepat kami berangkat, sudah terlambat. Harusnya karena tadi peristiwa tadi kan. Berangkat. Terus ketemu lagi dengan gokar yang sama kan, yang kemarin gitu kan. Waktu pulangnya gitu. Terus di sana cepat sekali. 9:30 sudah pulang. Dan di sana ketemu dengan berbagai macam orang. Iya, ada yang jalannya gimana, ada yang seperti ini, ada yang saya lihat kakek tua dia dorong istrinya di kursi roda gitu kan. Saya gini, gimana ya? Saya kalau tua kayak gini, saya lihat dia dorong istrinya gitu. Saya mau bilang sama istri saya, mami nanti kayak gitu kalau tua gitu. Ya, tapi jadi mau lihat semua apa ya. Kemarin itu waktu tidak hari ini jadwalnya Pak, besok katanya. Saya itu benar-benar ketawa gitu. Sudah. Oh gitu ya, pulang deh. Orang-orang yang itu mungkin, aduh kasihan Bapak ini. Dari mana dia? Nggak bisa dibuat hari ini, nggak bisa. Sudah sistem Pak katanya. Tadi pulang cepat, gitu kan. Lihat kan? Mau lihat berbagai macam jenis orang hari ini. Nah, kan kalau kita lihat seperti itu kan, istri saya bilang, jangan ketawain loh. Nggak boleh kayak gitu loh. Ketawain orang, berbagai macam jenis. Ada yang jalan yang ngangkang lah, ada jalan gimana. Ya saya nggak tahan ketawa karena lucu gitu. Ada yang ini, ada yang Pak tua gitu ya. Dia kayak nantang. Tapi nantang itu memang karena dia memang stroke gitu kan, stroke. Tapi wajahnya itu kayak nantang orang gitu. Saya jangan pikir dulu mungkin sebelum stroke ini orangnya ini emosian atau gimana gitu. Jadi saya ketawa lihat itunya. Jadi memang saya nggak tahan lihat wajah-wajah orang gitu kan. Jadi saya bilang, jangan ketawain orang loh katanya. Tapi memang saya nggak tahan ketawa gitu. Saya tidak ngejek orang yang menderita itu, enggak. Saya nggak ngejek gitu. Karena bagi saya begini ya, dengan kita mendengarkan firman Tuhan ini ya, setiap hari. Jadi sebetulnya casing yang kita jalani ini, ya tubuh yang kita jalani ini, sebetulnya nggak begitu pengaruh dengan roh kita sebetulnya. Jadi kalau kita ini mensyukuri gitu ya, justru kita akan menemukan ketika kita menerima keadaan casing kita sebagaimanapun kita terima, nanti Tuhan akan ajari kita bahwa yang lebih penting itu sebetulnya roh kita.
Karena kan Tuhan itu roh. Jadi sebetulnya kalau kita menerima apa saja yang diizinkan terjadi. Karena kan kita ini ciptaan. Kita masih tahu diri loh, kita ini ciptaan loh. Jadi banyak orang merasa, jadi karena dia itu apa gitu kan, dikasih Tuhan apa gitu. Pokoknya kayaknya Tuhan itu harus memberkati hidupnya lah, menjaga hidupnya lah, menyembuhkan hidupnya lah. Kalau dia punya masalah ditolong sama Tuhan lah. Jadi banyak orang nggak tahu diri, manusia itu nggak tahu diri. Dia pikir Tuhan itu punya kewajiban untuk memberkati dia. Kalau dia sakit disembuhkan dia, kalau punya masalah pokoknya Tuhan harus bela dia gitu kan. Aku ini kan anakmu gitu. Pokoknya kamu harus bela aku gitu. Jadi kalau ada orang yang yang tidak adil sama dia, entah bosnya, kadang-kadang dia harus bilang kayak gini, oh kau harus balas sama dia Tuhan. Dia nggak tahu kalau semua hal itu diizinkan untuk membentuk dia. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Karena kita ini ciptaan. Cuman waktu kita masih anak-anak, ya dibiarin. Orang yang belum mengerti hidup, itu songong. Jadi saya tadi ketemu waktu ini ke tempat abang saya ya. Saya kayak lihatlah kerjaannya. Karena kan ya saya sudah terlibat sejauh ini kan di sana. Jadi saya ketemu dengan ya para tukang-tukangnya lah gitu kan. Nah, itu kan sudah ada yang borongnya, terus diborongkan lagi sama orang. Pertama saya ngomong sama pemborong yang pertama itu kan, karena memang dia yang dapat proyek itu gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, kayaknya hebat kali. Ternyata si tukangnya dia itu, yang borong lagi itu, sebetulnya dia lebih berpengalaman jauh gitu. Dan orangnya ini, dia seorang muslim gitu, tapi dia itu pernah jadi RT, dia kayak pengurus di paguyuban mereka gitu kan. Jadi dia banyak melihat perjalanan hidup gitu. Jadi walaupun dia bosnya, dia bilang saya ini nggak mau Pak kayak jadi orang kayak kalau sudah kayak bos gitu kan, udah nggak bisa pegang apa-apa gitu dia bilang. Jadi kalau ada orang yang ini Pak, entah agama apapun dia Pak, saya itu kalau dia misalnya kayak merasa jadi hebat kali kalau sudah jadi bos gitu ya, saya akan tegur dia, Pak, hidup kita ini berputar loh. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah loh. Jadi waktu kamu jadi kayak gitu, kamu kan misalnya kalau dia ketemu dengan pengawas, misalnya dia dapat proyek di PT gitu ya. Nah, jadi kalau ada kayak songong-songong gitu kan. Karena dia semenjak tahun 93 udah panjang lah gitu. Nah, dia seorang muslim yang taat gitu ya. Kalau ada orang muslim yang kayak merasa dirinya itu hebat Pak, saya akan bilang sama dia kayak gini. Kalau merasa dirinya benar kali dengan agamanya itu, saya akan bilang sama dia kayak gini Pak. Hei, kalau kamu misalnya kecelakaan di jalan, katanya, lalu yang nolong kamu itu bukan seagama dengan kamu. Kira-kira kamu gimana kalau kamu ditolong orang yang tidak seagama dengan kamu? Kira-kira kamu mau nggak? Pasti mau kan? Jadi masalah agama itu, kita ini ciptaan. Itu urusan pribadi. Kamu percaya dengan Tuhanmu, ya sudah. Sama orang di luar agama saya pun saya berani ngomong kayak gitu Pak. Dia bilang gitu. Oke. Jadi banyak cerita akhirnya. Dia ceritakan tentang pengalamannya. Aduh Pak, ini kenapa saya harus kejar di Kabil kerjaan dia kan. Itu sudah 2 bulan
Padahal dia kerja sama bahan gitu kan. Belum dikasih sepeser pun katanya. Gimana Pak mau nggak ini katanya. Sementara saya ke orang lain, ke anak buah saya kan mesti bayar Pak. Bahkan ya mereka belum masih kerja 2 hari sudah ada yang kasbon berapa gitu dia bilang. Bagi saya dia bilang gitu. Bagi saya kerjaan ini bukan hanya ya berkat untuk saya, enggak. Saya senang ketika melihat orang lain tuh senang katanya. Ketika saya lihat orang-orang susah, saya tolong, mereka senang, saya juga senang gitu. Karena saya pun suatu saat bisa akan mengalami di titik itu gitu. Saya bilang terakhir mau pulang tadi sama dia. Pak, Bapak tinggal di mana kali ini? Saya pun pendeta Pak. Tapi nanti yang ngerjain listriknya ini saya nanti semua. Dilihat dia saya naik itu, saya naik plafon, naik scaffolding gitu kan. Dilihat dia tadi gitu. Saya coba terangkan, tunjukkan sama dia. Kayak gini mana? Saya ukurannya. Dia lihat saya naik. Nah, dia pun naik juga gitu kan. Ketika saya bilang, saya pendeta loh Pak, saya bilang. Tapi ini ngerjain ini. Lalu dia bilang, keren katanya. Iya. Jadi saya bisa cerita lagi dengan abang saya. Saya bilang, ini loh, dulu saya ini ya. Saya itu hebat juga Tuhan ini ya. Kami berapa jam kami sit sambil itu, sambil lihat kerja gitu ya. Sambil saya bilang, harusnya abang yang sini ngambil keputusan. Dia pun mulailah semangat lagi gitu kan, ngambil keputusan, lihat kerjaan itu gitu ya. Saudara, ketika lihat sepanjang hari ini, ketika saya cerita sama kita semua yang ada di sini. Jadi, hidup kita ini yang sedang kita jalani ini, Tuhan nerangkan kepada kita secara perlahan ya. Nah, jadi kita bersyukur setiap hari. Dia tuntun kita. Dia kasih kita makan firman Tuhan. Dan kita mesti juga belajar untuk makan setiap perkataan ini. Iya. Ketika kita harus setiap hari berhubungan dengan dunia ini. Coba lihat. Setiap hari ada berbagai macam jenis orang kita lihat. Berbagai macam tipe kita lihat. Berbagai macam penderitaan kita lihat. Dan kadang kalau kita itu kalau kita itu masuk ke dalamnya, kadang-kadang rasanya kita sesak gitu. Kadang-kadang sampai kita nggak punya tujuan lagi hidup gitu. Iya. Tapi waktu kita itu mulai melatih diri kita itu, percayalah, dari sekarang kita mesti menjadikan firman Tuhan itu jadi makanan utama kita. Ingat ya, apa bedanya firman Tuhan ya dengan perkataan manusia. Walaupun orang berbicara mengenai kepercayaan kepada Tuhan, mengenai doktrin, mengenai cerita dalam Alkitab, belum tentu itu kebenaran. Ya. Belum tentu. Karena kebenaran itu harus diterapkan. Gak boleh orang pintar ngomong tapi dia gak terapkan. Gak bisa. Akan binasa nanti dia. Jadi lebih baik setiap hari. Jadi saya terus mengingat gitu. Perkembangan daripada iman saya. Saya terus. Gimana ketika menghadapi kayak gini. Dulu ketika kita lancar dari Jakarta. Rasanya biasa aja hidup ini. Tapi di saat itu
Saya mulai berpikir, gimana ya kalau seandainya ini nggak ada lagi? Kira-kira gimana ya? Oh, saya mempersiapkan diri saya untuk itu. Iya. Kadang kan kita berusaha ingin bekerja. Iya kan? Tapi dalam perjalanan itu saya melihat dengan berbagai macam cara. Saya harus melihat bagaimana caranya Tuhan benar-benar menunjukkan kepada saya Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Iya. Oh, saya belajar tiap hari. Oh, saya bukan hebat saya. Saya nggak bisa ngandalin iman saya. Enggak. Saya harus menerima diri saya dihajar gitu. Gak apa-apa. Iya. Dan dari setiap hari saya belajar. Dari setiap hari saya belajar bagaimana setiap hari apa yang kita pelajari, bahkan dari hal-hal kecil, saya berani menghidupinya. Saya berani. Iya. Saya belajar tidak memberontak sama Tuhan. Memberontak itu bukan ini, memberontak itu bukan langsung kita itu mengkhianati Tuhan lalu kita menyangkal namanya, enggak, bukan itu artinya. Memberontak itu dimulai dari kita itu enggak percaya kepada pemeliharaan Tuhan aja. Kalau kita enggak berani menerima keadaan yang diizinkan terjadi setiap hari yang kita lalui, itu kalau kita tidak berani menerima itu, kalau kita jadi marah dengan setiap keadaan yang diizinkan terjadi, itu namanya memberontak. Dan itu bisa menyinggung wataknya Tuhan. Itu belajar ya. Kalau Tuhan izinkan kita itu direndahkan, nanti belajar. Sikap kita diperhatikan sama Tuhan. Iya. Oh, tapi bukan berarti langsung bilang kita langsung bisa lolos ya. Enggak kayak gitu. Tahu enggak? Kita ini ciptaan, tapi Tuhan hargai kita. Sudah ngerti juga. Kalau Tuhan suruh kita menghargai setiap orang, ya, entah bagaimanapun keadaannya. Tapi saya bilang tadi sama saudara kan, ketika saya melihat tadi ketawa itu, saya bukan nggak menghargai ya, bukan gitu. Saya melihat bagaimana setiap orang itu sedang diajar sama Tuhan. Iya. Orang-orang yang sombong itu dihajar. Iya. Lihat aja. Setiap orang akan menghadapi masanya sendiri. Iya. Setiap orang akan menghadapi dirinya sendiri. Akan menghadapi nasibnya sendiri. Setiap orang. Jadi kalau ada kita lihat setiap hari gitu ya. Lihat beranda kalian. Facebook, YouTube lah. Saudara perhatikan siapa saja manusianya. Entah presidenkah dia, entah siapapun dia. Oke? Buktikan ya. Belajar. Perhatikan. Semua orang ada waktunya. Nah, gitu ya. Cuma dalam hati ya. Semua orang. Dari situ nanti kita itu, jadi ketika kita mulai melihat itu, ketika percaya, nanti lihat bagaimana engkau akan menyaksikan, nanti hari Minggu ya saya khotbahkan ini ya. Bagaimana engkau menyaksikan pekerjaan Tuhan.
nanti Tuhan akan singkapkan kepada dirimu. Lihat ya. Jadi hari-hari yang kita jalani ini, semua anak-anak lihat ya, kalian sudah bisa berpikir loh. Tuhan Yesus ketika umur 12 tahun, Tuhan Yesus, dia sudah bisa mengalahkan loh ahli-ahli Taurat loh. Kalian ngerti loh yang saya ngomongin, kalian ngerti loh. Dulu ketika saya kecil, ketika saya perhatikan bapak saya, itu saya ingat loh sekarang loh. Ketika bapak saya buka baju, dia ngangkat hasil pertaniannya gitu. Saya mendampingi dia loh. Di situ saya sudah belajar loh. Waktu itu memang saya nggak bisa ngangkat. Tapi saya sudah perhatikan hidup dia loh. Jadi tapi waktu sekarang saya ngomong sama kalian, kalian bisa ngerti loh. Kalian bisa kenal saya loh. Dari apa yang saya ngomongin loh. Kalian bisa belajar iman saya loh. Iya loh. Kalau saya bilang, bagi saya, kalau misalnya saya bilang, saya tidak takut sama siapapun, termasuk kepada presiden sekalipun. Kalau saya bilang kayak gitu, kalian lebih hebat dari saya loh. Iya. Tapi bukan berarti itu disombongkan, gak ada gunanya. Belajar ya. Sekalipun kalian pintar sekali, gak ada gunanya menyombongkan itu. Orang sombong akan dibakar. Iya. Maksudnya itu gak akan ada lagi orang sombong gitu loh. Jadi orang sombong itu kuno. Orang yang merasa dirinya hebat itu kuno. Oke? Tapi termasuk orang minder pun itu juga kuno. Orang takut juga kuno. Orang khawatir juga kuno. Orang bodoh juga kuno. Orang malas juga kuno. Iya. Jadi hidup kita itu, jadi ketika kalian mendengarkan ini, lihat ya, kalian jalan terus loh hidupnya. Kita semua jalan terus hidup kita. Kalau dari bapak saya aja yang kayak gitu, saya bisa belajar gitu. Saya ingat sekali kalau bapak saya bilang, kamu tahu badan saya kecil ini? Dia ngomong sama saya loh. Kamu lihat kayak saya kecil kan? Tapi kamu tahu katanya. Kalau saya lihat sebesar apapun orang saya lihat, kalau saya sudah lihat dia kecil, saya tidak peduli. Habislah dia. Saya ingat itu katanya. Makanya, ya saya juga kecil juga. Saya juga kurus juga. Nggak ada saya takut. Tapi bukan berarti saya harus belajar bela diri. Enggak lah. Enggak. Nah, lihat ya. Saya ternyata telah belajar iman dari bapak saya. Ya kan? Nggak banyak diajarkan. Tapi kalian tahu nggak? Ya kan? Lihat bagaimana perjalanan kita waktu itu. Bagaimana iman kita membumbung tinggi. Ya? Tapi walaupun sekarang kita tidak membicarakan iman yang tinggi-tinggi itu. Tapi ternyata dia latih kita. Hebat sekali. Jadi diam-diam kalian itu harus bangga. Pegang Tuhan yang dalam diri kalian. Masing-masing ya. Anak-anak ingat ya. Perkataan ini ingat. Ingat kita ini ciptaan. Tuhanlah pencipta kita. Oke, jadi kita mesti tahu diri. Tetapi kita ini bukan benda mati. Sedangkan batu aja
Kalau yang hidup kita ini tak mau memuji Tuhan, yang mati batu harus memuji Tuhan. Bayangin. Oke? Kita yang hidup, kita kan dianugerahkan hidup, dianugerahkan mulut untuk memuji Tuhan. Oke? Tetapi kalau ini tak memuji Tuhan, batu yang tidak punya mulut untuk memuji Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kamu harus memuji Tuhan, batu ini, batu lo, dia harus memuji Tuhan. Itulah kedaulatan Tuhan. Jadi lihat nih. Nampaknya kita semua yang ada di sini belum dikenal orang. Dan memang gak perlu kita dikenal orang. Tetapi karena Tuhan melakukan pekerjaannya. Oke? Karena Tuhan melakukan pekerjaannya, Tuhan harus dikenal. Iya. Tuhan harus dikenal. Dan lihat, waktu kita menyadari kita ciptaan dan kita belajar memegang walaupun kita sedikit. Oke? Kita mesti tekun. Apa yang kita tekunkan? Bahwa memang Tuhan sedang ada di antara kita. Dia berdaulat atas ini. Kita hidup loh. Kita lebih tinggi dari batu yang mati loh. Bahkan sekalipun kita mati, kita akan hidup. Makanya bapak saya kan gak pernah mati kan? Ketika saya ngomong kayak gini berarti bapak saya hidup. Iyalah. Setiap orang dalam kuburan akan mendengarkan suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Makanya mertua saya gak mati kok. Ya. Ketika saya bicara kebenaran, ketika mulut saya mengeluarkan firman Tuhan. Oke? Yang saya katakan itu firman Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Saya menyangkali diri saya. Iya. Kita ini takut mengatakan kebenaran. Takut. Kita takut menjalani masalah. Takut kita kan? Kita takut gak punya uang. Betul gak? Tapi kalau kita percaya kita sedang hidup di hadapan Tuhan, kita mesti belajar takut akan Tuhan. Jangan pernah khawatir akan hidup. Itu. Jadi anak-anak dari sekarang mesti belajar iman saya ya. Mesti. Saya jadi saksi hidup. Ya, perkataan-perkataan saya ini hidup di dalam kalian. Kalian harus lebih baik dari saya, dari kami. Lebih baik maksudnya apa? Lebih percaya kepada Tuhan. Iya, tanpa kalian, kami tidak sampai kepada kesempurnaan. Tanpa saya, generasi sebelum saya tak sampai kepada kesempurnaan. Ya. Kalau iman saya di atas, kalau pengetahuan saya di atas Petrus, barulah Petrus itu bisa hidup lagi. Iyalah, kalau enggak mana bisa dia, mana punya landasan dia untuk hidup. Ya. Makanya kita bisa mengatakan Tuhan sudah datang kedua kali. Iya. Karena fondasi pengertian kita. Ketika saya menyadari diri saya ini ciptaan,
Seharusnya ciptaan itu kayak apa sih? Saya sudah bilang, batu aja yang tidak punya mulut untuk memuji Tuhan, tapi kalau dia sampai nggak memuji Tuhan, dia nggak bisa ngomong loh. Apalah kau ini Tuhan, kau suruh aku. Kau nggak kasih aku mulut kok. Kamu tahu nggak? Dia bilang sama si batu itu. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak aku siapa? Makanya pohon ara yang nggak berbuah dimarahin, dikutuk sama Tuhan. Iya. Kalau pohon ara itu bisa ngomong, dia akan ngomong, apa yang kau lakukan ini Tuhan? Tapi tentu, kalau kita lihat pohon ara itu ketika dikutuk jadi kering dia, kita akan lihat kan? Yang itu apalah, orang dia pohon aja kok. Iya kan? Kok Tuhan sampai marah sama si pohon ara? Tahu nggak? Kita lebih tinggi dari pohon ara itu. Tuhan sedang menunjukkan dirinya. Iya. Jadi kita semua yang ada di sini ketika mendengarkan firman Tuhan. Oke? Masing-masing kita ini ditunggunya. Sama kita yang mendengarkan firman ini ditunggunya kita. Ya kan? Kalian bebas loh. Anak-anak kalian merdeka, bebas. Tapi begitu kalian mendengarkan tentang bagaimana hidupnya Yesus dari umur 12 tahun aja. Lihat. Umur 12 tahun loh. Ketika saya lihat jalan makin padat sekarang. Tuhan, hebat sekali anak-anak saya. Iya. Terima kasih Tuhan. Mereka mau belajar. Kan akan menghadapi panasnya kehidupan ini. Orang kan saling bersaing kan. Ya kan? Saling mendahului kan. Tapi mereka belajar benar-benar. Belajar Tuhan. Tolong kami hari ini Tuhan. Karena saya Brian, wah dia belajar. Ya. Saya percaya sekali sama Tuhan. Iya. Kalau kemarin rasanya anak-anak saya dibilang, waduh, seolah-olah anak-anak saya ini yang mempengaruhi anak-anak yang lain ini. Iya. Seolah-olah anak-anak saya ini kayaknya jahat kali anak-anak saya. Rasanya saya itu tuh. Rasanya saya gagal sekali. Gagal sekali saya sama anak-anak saya ini. Anak-anak saya kayaknya bandel sekali. Anak-anak saya kayaknya malas sekali. Tapi diam-diam saya bangga sama Tuhan. Iya. Dalam hati saya enggak. Kamu lihat nanti bagaimana aku mendidik anak-anak ini. Mereka punya mbah mereka yang pelihara mereka. Sekarang mbah mereka sudah bersama dengan Tuhan. Tapi mbah mereka, ketika mereka bersama dengan Tuhan, berarti kasih mbah mereka tetap lanjut. Ya.
Karena mbah mereka sudah tinggal sama Tuhan. Hidup mbah mereka itu dilanjutkan dalam hidup mereka. Ya. Sebagaimana saya ketika saya bilang tentang bapak saya aja. Oh, saya bisa membayangkan wajah bapak saya yang tersenyum. Iya. Dia pimpin kita terus. Lihat kehidupan kita nanti itu ya. Lihat. Semua kita yang ada di sini belajar mengenali Tuhan yang nyata itu. Yang mengendalikan segala sesuatu. Lihat. Di depan mata kita akan lihat. Kalau kita perhatikan ya. Sekarang itu. Aduh. Harus diizinkan kami melihat rumah sakit. Iya. Aduh, orang-orang yang sakit. Tadi pas waktu saya di Batu Haji gitu ya. Saya lihat kakak saya baru pergi kemana kakak rupanya. Oh, ada jemaat yang ini sakit sambil ada mencari kebutuhan gitu. Saya bilang sama dia, hebat ya kakak ini. Saya bilang gitu. Pas lagi pulang gitu kan. Hebat kali ya. Saya bilang, biar kiranya dia terus sehat ya. Iya, saya bilang sama dia. Dia terus berjuang menolong orang, menguatkan orang, menguatkan jemaat. Kadang-kadang harus ngurus sampai ke rumah sakit. Gitu. Iya. Iya, hidup kita ini jadi ketika kita mulai terus masuk gitu. Ketika kita mulai belajar menutup mulut kita. Maka disitulah Tuhan mulai akan menunjukkan ini loh. Ini loh. Engkau akan melihat pekerjaanku. Makasih tuh. Makanya ketika saya bicara tadi semua sama anak-anak. Yang saya lihat kalian di masa depan. Yang saya lihat adalah bagaimana nanti suatu saat kalian akan mengingat semua perkataan saya. Iya. Dan iman saya akan hidup di dalam kalian. Iya. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus tinggal di dalam saya. Sama seperti Tuhan Yesus itu tinggal dalam saya. Saya ini ciptaan yang sudah rusak. Tapi dia setia mengetok pintu hati saya. Iya. Dia adalah Bapak yang bertanggung jawab. Tuhan itu. Ketika dia pilih kita sebelum kita ada. Dia telah bertanggung jawab. Ingin menjagai hidup kita. Dia terus persiapkan kita. Oh, kita memberontak. Tapi Tuhan tetap sabar dengan kita. Iya. Dan kalau kita sudah membuka pintu hati kita, dia bilang, aku akan masuk. Apakah sesudah Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita sudah bersih? Dia bantu beres-beres. Ya, dia beresin hidup kita. Dia buang segala kekotoran yang ada dalam hidup kita. Dia tunggu kita. Dia tolong kita. Dia tarik kita. Iya. Sampai kita tiba kepada satu masa ini. Oh, mana pernah terpikir saudara kita bisa setiap hari bersekutu. Kita bukan sedang belajar Alkitab, pendalaman Alkitab, enggak. Orang-orang lain mungkin belajar pendalaman Alkitab.
Atau ada mereka yang mungkin saat teduh, mereka mungkin belajar bahasa roh. Kita belajar setiap hari duduk di kaki Tuhan menantikan Dia. Ya, setiap hari Dia ngajarin kita dengan cara yang berbeda. Setiap hari. Ya. Ketika Dia harus mengajarkan tentang penghakiman dan pengajaran. Bayangkanlah, kita ini kan Dia tahu kita ini penakut. Dia tahu kita rapuh. Iya, Dia tahu kan saya rapuh. Kan saya sudah cerita sama kalian. Dia tahu kita tidak akan berani menceritakan kelemahan kita. Dia tahu. Dia tahu manusia itu suka meninggikan diri. Suka pakai topeng dia. Iya. Tapi ketika dalam keadaan ini, saya mulai belajar melihat. Oh, Tuhan gak pernah permalukan kita. Dia gak permalukan saya. Iya. Enggak. Sekalipun Dia hajar saya. Justru dalam hajaran itulah saya benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Saya, istri saya, anak-anak. Semua kita yang ada di sini. Saya. Ya. Sekali lagi kalau ingat peristiwa kemarin itu, aduh rasanya. Harus datang juga ya. Yang saya takutkan itu harus terjadi juga ya Tuhan. Tahu nggak? Apakah tujuannya ingin membinasakan kita? Apakah setelah kita dihajar ditinggalkannya kita? Lagian mana bisa ditinggalkannya kita? Ya kan? Justru Dia sedang ada di pekerjaan akhirnya. Emang kita milik siapa? Bukannya milik Tuhan. Mungkinkah dibiarkannya pekerjaannya terbengkalai? Bukankah setiap kali Dia memandang kita, Dia bersemangat? Bukankah ketika saya mengatakan, Tuhan, memang aku gak ngerti apa artinya makan bersama dengan Engkau Tuhan. Tapi ketika aku ngomong itu benar-benar, itu seperti gambaran Tuhan itu masuk dalam diri saya. Dan mulai menyatakan dirinya, aku akan makan bersama-sama dengan kamu. Dan aku akan bawa bapakmu juga katanya. Ya kan? Sama enggak ketika saya ngomong sama kalian? Kan saya bawa bapak saya ke sini. Iyalah. Bukan saya memuja-muja bapak saya, tidak. Saya sedang menceritakan prakteknya. Praktek. Sama kayak gitulah Bapak itu dibawa Tuhan Yesus kepada kita di sini. Dia tunjukkan sama kita. Dia mulai ajarin saya. Ketika saya menyangkali diri saya, tiba-tiba Tuhan tuh kayak gini. Ini ya. Pada saat ini aku yang ngomong. Udah ngomong aja kamu terus. Tapi kamu belajar ya. Kamu mesti ngerti, mesti tahu diri kamu ya. Tuhan itu cuma satu. Kalau kamu berani buka mulutmu, karena engkau percaya kamu itu hambaku. Kamu mesti menyatakan dirimu terus hambaku ya. Kamu mesti belajar takut akan aku ya. Kamu gak boleh menganggap dirimu Tuhan ya. Sekalipun
Memang engkau harus menyatakan diriku. Kedatanganku itu misteri. Nggak ada orang yang bisa melihat aku. Tapi kalau engkau rendah hati, kalau engkau percaya dagingmu itu aku yang ciptakan, dan aku ingin tebus dagingmu itu. Kalau aku katakan engkau kudus, jadilah kudus. Jangan berusaha jadi kudus lagi. Engkau memang kudus karena perkataanku. Gitu ya. Tapi dari perjalanan itulah, disitulah kita jadi ngerti apa sebetulnya takut akan Tuhan ya. Apa sih? Disitulah kita akan melihat visinya Tuhan atas ciptaan ini. Tadinya masing-masing kita punya cita-cita. Iya kan? Kita terus bergumul dengan cita-cita kita. Tapi sekarang Tuhan menyatakan cita-citanya, visinya atas kita. Ya kan? Ketika para orang tua di sini sudah mau pensiun kan? Iyalah. Kita pensiun, anak-anak kita baru mau memulai kerja. Wah, masih jauh lagi. Ya kan? Tapi disitulah kita akan melihat kehidupan generasi selanjutnya adalah buah dari pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, yang akan kita lihat dalam diri mereka. Ya, nanti kita akan terus lihat itu. Ingat ya, batu kan gak berguna. Gak berguna dia kan. Apa sih batu itu? Injak-injak orang gitu kan. Tapi kenapa harus disebutkan oleh Tuhan? Kan dihargai berarti batu itu kan. Kan dikatakan kan, Rasul itu kamu akan dijadikan menjadi batu yang hidup. Ya kan? Berarti semua kita yang ada di sini, bukankah kita ini jauh lebih bernilai daripada batu-batu yang telah dilempar, yang diinjak-injak orang ini? Bukankah kita telah berguna? Iya. Bukankah kita lebih bernilai? Bukankah menurut firman Tuhan, kita ini adalah bait sucinya Tuhan? Tempat Tuhan ingin menampakkan dirinya. Ya. Dan lihatlah. Pandanglah sekelilingmu. Ya. Setiap hari Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Ya. Kemarin ketika kita lagi wah semangat, puji Tuhan hari ini, sampai di rumah sakit belum waktunya Pak. Di situ saya benar-benar haleluya gitu. Sia-sia kah? Sudah benar-benar persiapan gitu, wah rasanya di situ paling cepat. Harus pulang. Udah antri loh. Hari ini terkendala pergi cepat. Tapi pergi lambat pun pulangnya cepat hari ini. Keren. Setiap hari kita akan melihat perbedaan. Jadi kalau ada orang yang masih mau bersembunyi, kan itu yang lagi apa itu? Yang lagi dibongkar itu kan. Kan ada menteri itu yang katanya menerima 50% itu kan. Wah, Tuhan tidak tidur. Padahal semua itu rekaman ada.
Ya. Jadi orang siapapun dia yang mencoba menyembunyikan kejahatannya, zaman sudah berubah, Bung. Kira-kira kayak gitu. Pemerintahan sudah berganti, Bung. Kemarin, waktu mau keluar sudah sejak lama undang-undang perampasan para koruptor itu nggak pernah lolos kan dari DPR kan, karena mereka semua terlibat kan. Lihatlah bagaimana sudah digongkan, tinggal keluarkan kepres saja, satu kepres bisa mengalahkan 570 anggota dewan. Gak ada yang bisa tahan, walaupun misalnya takut tadinya, misalnya presiden yang sekarang takut rasanya gimana, nanti gini. Enggak. Kalau sekali Tuhan, ketika Tuhan sudah datang, para penakut seperti Gideon pun dia harus menghancurkan berhala bapaknya. Iya kan? Bapaknya itu pun bangkit juga. Bukan dimarahi anaknya ketika datang satu kampung. Ya kan? Bapak itu malah kayak gini. Betul juga anakku, katanya. Kalau benar dewa-dewaku ini hidup, tentu dia akan membela dirinya, katanya. Inilah dari seorang penakut. Dari suku yang paling kecil dia. Tuhan bilang, salam hai pahlawan yang gagah perkasa. Itu firman. Ya. Rasanya gak mungkin dunia ini diselamatkan. Rasanya gak mungkin bangsa kita ini keluar dari kemiskinan ini. Tapi begitu ada orang-orang yang memandang Tuhan setiap hari. Kita kan dilatih Tuhan kan. Kita hanya memandang gini loh setiap hari loh. Kita bukan orang pintar loh. Kita bukan orang hebat loh. Iman kita juga bukan hebat loh. Enggak. Ya kan? Tapi setiap pagi kita pandang Tuhan gini. Tanpa permintaan. Dulu permintaan saya banyak sama Tuhan. Rawatlah bangsa Tuhan, oh Tuhan. Ya kan? Tapi sekarang kita diajar duduk di kaki Tuhan. Kita latih diri kita. Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. Bicaralah sama kami. Emang Tuhan itu datang melalui guntur. Kita tunggu pendeta-pendeta yang hebat untuk ngomong sama kita. Tidak kan? Tapi setiap hari diajarin. Ini loh, aku sedang bicara sama kalian. Ya. Tadinya saya pikir, gimana ya caranya setiap hari ngomong. Gimana ya caranya? Tapi Tuhan latih kita. Dan secara perlahan Tuhan mulai menyatakan kedaulatannya. Kamu lihat nih semua orang-orang ini. Masanya akan datang. Lihatlah. Tapi kamu duduklah di kakiku. Belajarlah kamu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan takut ya nak. Orang hina kamu, jangan takut ya nak. Walaupun rasanya kamu kayak gak merasakan aku, gak melihat pertolonganku, jangan ngelawan ya. Jangan khawatir ya. Walaupun rasanya mungkin orang lain bisa bebas, mereka bisa bekerja ini, kamu. Karena aku pilih kamu.
Bukankah selama ini aku pelihara kamu? Ya Tuhan, adakah kamu kurang? Ya, ya Tuhan, sudah setiap hari kan kamu melihat pertolonganku kan? Ya, ya kan? Kamu gak bisa ini, kamu gak bisa itu. Ya, ya Tuhan, kita belajar setiap hari kan? Saya juga belajar kan? Seperti saya bilang sama saudara, saya belajar mengasihi istri saya. Saya belajar mandiin istri saya. Saya belajar banyak hal yang saya pelajari selama istri saya sakit. Tadi baru agak lama saya tinggalkan istri saya. Tapi apakah saya tinggalkan istri saya sendiri? Enggak. Ada Brian, ada Mama. Saya pulang tadi, wah mereka duduk di depan, keren sekali. Ya. Duduk santai mereka di depan. Wih, ngapain kalian? Saya semangat ketika pulang. Ya, kita belajar duduk di kaki Tuhan kan? Iya. Saya sadar kita semua manusia rusak. Tapi tahu nggak? Tuhan kita telah mau duduk bersama-sama dengan kita loh. Iya. Walaupun Tuhan itu mulia, saudara. Dia raja di atas segala raja. Pakaiannya megah loh. Iya. Tapi dia bilang, aku datang tiap pagi. Dia bangunkan kita. Ketika rasanya kita berat gitu ya. Dia ada di sana. Ya, dia siapkan diri kita, dia segarkan kita. Lalu dia mulai bicara sama kita. Iman kita mulai bangkit. Bayangkan setiap hari. Lalu secara diam-diam dia menunjukkan, dia berikan kejutan-kejutan kepada kita. Lihat nih. Semua orang yang tidak duduk di kakiku, lihat. Harus kugoncang semuanya. Lihat. Haleluya. Baik, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini buat persekutuan ini. Teruslah Tuhan. Oh, kami persembahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saatnya kami beristirahat dalam hadirat-Mu supaya kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.